Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Dari awal Bapak Ibu Saudara, bait kedua kita katakan di dalam bahasa Indonesia. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anak. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu. Aku berserah. Nyatakan. Aku berserah. Oh, aku berserah kepada Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bait ketiga kita katakan bersama-sama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Berilah
bersama-sama katakan, aku berserah. Aku berserah. Sambil angkat tangan nyatakan kepadamu. Pernyataan iman kami, apapun yang terjadi, kami mau berserah. Juru selamat. One more time, let's sing. Aku berserah. Saya undang hambanya, Bapak Pendeta Miki Kambing. Aku kepada Juru Selamat, aku berserah kepadamu, kepadamu Juru Selamat. Sekali lagi katakan, kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Oh, ya Rabbi, ya Allah, ya Shane. Menyembahmu Tuhan, Your presence, hadiratmu di tempat ini. Oh, we worship You. You are wonderful, You are magnificent, You are great God. Hallelujah. Iya Ramayana Moshane. Sungguh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk bulan Januari. Terima kasih untuk minggu kedua ini kami ada di rumah Tuhan. Minggu ini kami memulai dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Sebab itu berkati Tuhan ibadah kami, berkati persekutuan kami, berkati Tuhan Yesus penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau selalu persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami berkenan dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami di ibadah yang kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyambut firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan Ibu Gembala yang sedang bertugas di luar dan para leader yang sudah kasih kesempatan. Nah, di ibadah kedua ini saya mau mengajak saudara membuka dari kitab Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, ayat yang sudah terkenal sekali ya Bapak Ibu ya. Kita mau lihat janji Tuhan ini
untuk kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Biarlah kita hidup karena janji Tuhan ya. Bukan karena apa yang kita pikir, kita rasa, diramal-ramal ya. Enggak, kami hidup oleh perkataan firman Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 28 kita baca sama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Nah, tema renungan di ibadah kedua ini ialah loving God in truth. Mengasihi Tuhan dalam kebenaran. Kenapa temanya saya kasih tema seperti itu? Karena begini, setiap orang Kristen memang bisa klaim ya, bisa ngomong bahwa dia mengasihi Tuhan. Setiap saudara dan saya pasti kita akan selalu berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi kata Amsal 21 ayat 2, tiap orang tuh kadang-kala punya standar masing-masing. Bagi si A, aku sudah mengasihi. Bagi si B, belum. Jadi semua punya patokan, punya ukuran masing-masing. Nah gimana supaya sama? Ya selalu mesti kembali kepada firman Tuhan dong ya. Ya firman Tuhan itu, kebenaran itu harus menjadi standar, menjadi tolak ukur untuk setiap apa yang kita percayai ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka ukurannya mesti firman Tuhan, bukan apa yang kita rasa-rasa ya. Satu hari saya dengar cerita tentang seorang hamba Tuhan ya, yang melayani sebagai pengerja di satu gereja di Surabaya. Ya sekarang dia sudah gembala juga sih. Tapi dulu waktu masih pengerja, dia di pelayanan di Surabaya di satu gereja yang besar di sana. Nah waktu itu katanya ibadah seperti ini ya, gembala sidangnya sudah naik mimbar, tinggal lagu tadi, penyembahan, mau masuk firman. Lagi asik menyembah, tiba-tiba ada seorang ibu yang duduk di barisan terdepan, yang tiba-tiba tertawa-tawa. Wah, wah, kata pendetanya, enggak apa-apa, ini Roh Kudus sedang bekerja, kita terus menyembah Tuhan. Nah, ibunya masih ketawa-ketawa, tapi habis itu kan ketawanya berhenti juga ya. Nah waktu selesai ketawa, tiba-tiba ibu itu menunjuk ke arah pendetanya sambil berkata, sialan lu bilang kalau gue ikut Yesus gue pasti kaya. Sampai hari ini gue gak kaya-kaya gitu. Waduh kaget semua kan ya, kata pendetanya. Oh maaf, ini roh tekanan batin katanya. Asher tolong bantu. Jadi beberapa waktu sebelumnya dia bilang ini Roh Kudus, tapi beberapa 1 menit 2 menit kemudian dia bilang roh tekanan batin. Pertanyaannya, kok bisa ya si ibu ini berkata seperti itu ya? Ngatain pendetanya seperti itu saudara. Enggak bahaya tah? Ya, maksudnya orang Surabaya kan. Masa dia bilang begitu? Salah siapa dia bisa keluarin kalimat begitu? Yang pertama, salah dia sendiri. Memangnya ada gitu di Alkitab ayat yang berkata begini, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti kaya. Saya udah baca bolak-balik gak ketemu ya ayat kayak begitu ya. Yang ada tuh begini, bahwa dalam segala situasi, dalam segala persoalan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Susah, senang, tantangan, pergumulan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pada akhirnya Tuhan berikan kemenangan, jalan keluar. Itu yang ada. Jadi at the end Tuhan pasti tolong. Cuma kalau kemudian ayat model kayak gitu kayaknya enggak ada. Jadi dia baca Alkitab yang mana gitu. Yang kedua, ya mungkin salah pendetanya juga kali ya. Loh selama ini khotbah apa berarti? Kok bisa ada orang jemaat bisa punya pengertian penafsiran seperti itu? Jangan-jangan cuma khotbah soal berkat, mujizat, kesembuhan. Ya harus, tapi kan kita tuh kalau khotbah ya semuanya dikhotbahin. Amin ya. Jemaat mesti tahu semua sisi dari kehidupan kekristenan. Kita memang ada, Tuhan sering bawa dalam jalan-jalan kemenangan. Tapi ada masa-masa juga di mana kita mengalami tantangan, persoalan. Yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kan gitu. Ini semua kasih tahu, jadi semua orang harus punya pengertian yang benar tentang Tuhan gitu. Jadi tidak bisa sakarmu gitu, suka-sukanya aja gitu menerjemahkan Alkitab. Nah salah satunya yang suka disalah artikan tuh ayat ini saudara. Ini ayat kan saking ngetopnya ya, bahkan kadang-kadang suka jadi ayat emas dari beberapa orang ya. Kan biasalah kita kalau baru lahir baru, biasa punya ayat-ayat kesayangan kan. Teman saya dulu dia selalu cerita ayat emas dia itu katanya Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku tentang kamu bukanlah rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh pengharapan. Future full of hope. Ya ketahuan mungkin dulu susah kali ya, jadi di masa depan dia berharap gak gitu.
Dan itu sah-sah saja, saudara-saudara. Namanya juga janji Tuhan kepada masing-masing kita. Ada yang mungkin ayatnya ini, ya. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, apa iya ayat itu berlaku umum? Asal kita percaya Tuhan Yesus, maka kita pasti mengalami yang namanya Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau saudara bingung ya, oh iya ya, memang begitu atau ada syarat-syarat lain? Nah, selalu kalau saudara bingung tentang satu ayat, satu cerita di Alkitab, bagaimana maksudnya? Maka Alkitab itu selalu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ya, namanya juga firman Tuhan kan, dia adalah pribadi. Dan waktu saudara belajar baik-baik, baca ulang, baca pelan-pelan, saudara bahkan bisa menemukan jawabannya di ayat-ayat yang saudara bingung itu. Yang penting ya perhatiin baik-baik, baca pelan-pelan aja. Nah, sebab itu mari kita perhatiin lagi ayat ini ya. Apakah ayat ini berlaku umum atau ada syarat-syarat lain yang membuat kita tuh harus ibaratnya tuh ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Supaya kita betul-betul mengalami janji Tuhan ini, saudara, di tahun 2024 ini. Ya, tahun yang mungkin menjadi tahun-tahun yang sulit ya, tapi tetap kita harus pegang janji firman Tuhan. Nah, dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, dari kata ini aja saudara langsung bisa menemukan, oh kita menemukan satu petunjuk berarti di sini ya. Kita akan lihat beberapa petunjuk ya dari ayat ini ya. Bahwa ayat ini memang ternyata ada yang namanya bagian kita. Bagian Tuhan katanya bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi perbuatan-perbuatan Tuhan itu harus ditandai yang namanya bagian kita, yaitu kita tuh harus mengasihi Dia. Saya percaya ini kunci pertama yang kita mesti pegang di tahun 2024 ini. Kalau kita sungguh-sungguh rindu, Tuhan itu selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Yaitu pastikan saya dan saudara didapati Tuhan sedang mengasihi Dia. Amin. Ya, nah Tuhan itu tidak bisa dibohongi kalau bicara soal mengasihi. Kalau sama orang lain, kita bisa bohongi kan. Misalnya kita bisa bersembunyi di balik bahasa-bahasa rohani, penampilan rohani ya. Ditanya, gimana kabarnya? Saudara bisa jawab apa? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan dahsyat. Tapi siapa mau tahu kamu baru berantem di rumah, belum minta ampun sama Tuhan, baru gaplokin istri, cuma karena istri gak ikut di gereja, orang tanya, apa kabar? Puji Tuhan. Ya tahu. Siapa mau tahu kamu baru nipu orang minggu kemarin, tapi waktu ditanya, gimana? Wah Tuhan dahsyat, iya dahsyat. Ya, maksudnya lu yang dahsyat ngerjain orang gitu. Tapi Tuhan tidak bisa saudara bohongi. Tuhan tahu persis keadaanmu hari ini. Apakah engkau betul-betul sedang mengasihi atau engkau sedang menyembunyikan sesuatu, saudara. Nah, mulailah jujur berarti dengan diri kita ya. Jangan terlalu pusing sama apa yang orang pikir, orang nilai tentang diri kita. Pastikan aja apa yang kita tahu persis. Bagaimana kondisi kita di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita betul-betul sedang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Atau jangan-jangan Tuhan malah kita manfaatin ya. Saya dulu beberapa bulan lalu pernah dapat ayat bagus dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Coba pinjam ayatnya, Yeremia 17 ayat 9. Ayat ini menemplak saya terus terang. Ayat PL yang sering saya baca cuma lewat aja begitu. Tapi hari itu kayaknya ngepas gitu ya. Saya kasih buat saudara, siapa tahu ngepas juga buat saudara ya. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa apa? Liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ya ampun. Hatinya sudah membatu. Siapa mau tahu katanya. Jadi saudara mesti hati-hati loh dengan yang namanya hati ya. Bahasa Indonesia lucu ya. Hati-hati dengan hati ya. Be careful with your heart ya. Hati-hati dengan hati karena kadangkala hati ini ya sudah bengkok ya. Sudah enggak lurus, sudah enggak tulus ya. Tapi kita bahkan menyembunyikannya, kita bahkan membelanya. Kenapa hati disebut licik? Sederhananya kan begini ya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka tentu imbasnya banyak. Salah satunya yang terkorupsi itu kan hati. Hati ini jadi tidak baik. Hati ini jadi licik. Licik itu apa sih maksudnya? Sederhananya itu begini. Hati ini cuma mikirin apa yang baik buat saya. Aku tidak peduli yang lain susah, yang penting saya tetap bahagia. Aku tidak peduli yang lain nangis, yang penting saya tetap happy. Nah itu liciknya. Nah tapi seiring waktu ketika kita lahir baru, kita bertobat, apalagi ada Roh Kudus, maka Tuhan selalu ingatkan kan, jangan gitu. Jangan kamu ketawa di atas
kerugian orang. Jangan kamu bilang diberkati di atas memanfaatkan orang lain. Nah, mulai kita berubah, aduh ampun Tuhan, aduh hati ini ya jahat ya. Nah, tapi hati-hati selalu, kadang-kala muncul lagi kita tidak sadar saudara. Berapa banyak orang yang bahkan melayani tapi hatinya masih, dia tidak sadar, masih liciknya itu masih dia pelihara gitu. Satu hari ada jemaat bilang sama saya, Pak, kalau boleh dia jangan singer dulu Pak. Emang kenapa? Aduh Pak, saya nggak bisa nyembah Pak kalau dia singer katanya. Emang kenapa? Utangnya nggak bayar-bayar Pak katanya. Dia mah asik Pak nyembah, gua mah ilfil Pak ya. Utang, woi utang ya toh. Nah berarti kan jadi sandungan. Tapi kan ada orang kayak gitu ya. Di sini tidak ada tentu, apalagi yang singer-singer tadi. Udah muda, cantik-cantik, cakep-cakep ya. Ya toh. Tapi ada orang kepedean loh, sambil pelayanan. Bahkan sambil liatin, siapa lagi yang gue belum kadalin ya. Gitu ya. Demi menjaga silaturahmi, pinjam dulu 100 gitu kan. Udah mikirin mana yang belum kena sama gue, sama cepeknya gue ya. Itu mah jahat, gak boleh gitu ya. Kita harus selalu periksa hati kita, apakah kita tuh mengikuti Tuhan dengan tulus atau bulus ya. Tulus dan bulus itu cuma beda huruf depan doang. Ya cuma beda satu huruf doang. Apakah sudah betul-betul mengasihi Tuhan atau sudah sedang menggunakan momen ya melayani atau bawa nama Tuhan untuk ngerugikan yang lain saudara. Nah sebab itu saudara mesti selalu perhatikan hati ini. Nah Alkitab memang cuma kasih petunjuk ya mungkin yang paling penting ya gimana supaya saya punya hati yang tulus berarti ya, hati yang murni. Alkitab memang kasih petunjuk itu antara lain mungkin Wahyu pasal 2 ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-2 sampai 4 ya. Itu salah satu petunjuk bagaimana supaya menjaga hati yang tulus. Tapi sebelum ke situ saya mau cerita dulu ya. Saya ini melayani ya seperti sudah tahu saya mengembalakan di GB Tebet, tapi kalau pelayanan sih sudah lama ya dari semenjak 90 lah ya, 90-an. Tapi kalau dihitung semenjak buka Komsel dan seterusnya, maka itu 95 sampai sekarang mau 30 tahun berarti ya. Nah saya udah lihat di gereja itu ada 2 tipe jemaat. Tipe jemaat, tipe pengerja ya. Jadi ada jemaat atau pengerja yang bukan berarti tidak punya masalah. Masalah mah biasa. Tapi baru bulan lalu doain Pak ada pergumulan. Bulan depan dia udah kesaksian, Pak puji Tuhan. Tuhan sudah buka jalan. Aduh ada orang baik nolongin. Berarti case close. Ada juga teman lain, pengerja lain. Sama rajinnya, sama baik, sama setianya. Tapi kayaknya jarang gitu cerita gitu. Jadi baru minta didoain bulan lalu. Bulan ini sudah datang lagi dengan pergumulan yang lain. Pak tolongin Pak doain lagi, ada tantang lagi. Jadi kayaknya selalu berjuang ya, struggle selalu dengan masalah-masalah. Saya perhatiin kok ada yang gitu ya. Ada yang kata istilah kita tuh hokinya gede ya. Banyak dapat kebaikan Tuhan ya, tapi ada juga kenapa yang agak seret gitu. Saya lihat-lihat puluhan tahun ini melayani Tuhan, saya temukan ada 3 penyebab sih ya, yang saya rasakan ya. Kenapa kita ini ada orang yang tipe tadi itu, kayaknya gampang banget dapat mujizat, gampang dapat kemurahan Tuhan, tapi ada juga yang setengah mati gitu ya. Ini penyebabnya menurut saya. Yang pertama nih ya. Jangan-jangan kita tuh dapat segala kebaikan itu karena kita tuh hanya menuai apa yang kita tabur. Amen. Coba pinjam ayatnya tuh, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 tuh kira-kira bunyinya begini. Ya, siapa menaruh belas kasihan, jadi siapa yang berbelas kasih ya kepada orang yang lemah ya, orang susah ya. Maka kamu sedang apa? Memiutangi Tuhan yang nanti akan balas kamu. Jadi setiap perbuatan baik yang kita tabur, apapun itu, kamu doain orang, nasihati orang, perhatiin orang, kan berbuat baik itu gak mesti selalu uang, pokoknya berbuat baik. Itu katanya kita tuh kayak miutangin Tuhan. Nah masa saudara bisa miutangin Tuhan, memang saudara lebih kaya dari Tuhan. Maka Tuhan pasti akan balas kebaikanmu. Ya jadi semua yang kita tabur kita pasti akan tuai. Hari ini kalau sudah dapat mujizat, terus sudah bilang, aduh Tuhan thank you. Kok bisa ada pemimpin kayak gitu, baik banget. Ada bos kayak gitu, baik banget. Mungkin kalau Tuhan jawab, Tuhan bilang gini, biasa aja. Saya mah cuma pakai dia buat ganti apa yang kamu tabur 10 tahun lalu. Jadi kita bahkan mungkin udah lupa apa yang kita buat. Tapi mana sorga pernah lupa saudara. Semua yang sudah tabur itu nanti datang gantinya.
Makanya teruslah berbuat baik ya. Kita ini dapat banyak mujizat, jangan-jangan cuma karena nuai apa yang kita tabur aja kemarin. Saya juga nyesel sekarang jadinya, aduh kenapa gak lebih banyak menabur dulu ya gitu ya. Hidup akan lebih gampang karena kami hanya menuai apa yang baik yang sudah kita tabur. Itu yang pertama. Nah tapi yang kedua nih lebih banyak lagi ayatnya. Yaitu jangan-jangan kita hanya menuai apa yang orang tua kita tabur. Kalau ayat itu malah lebih banyak. Dan Daud salah satunya yang sering kali ngomong soal itu. Ada banyak ayat di kitab Mazmur yang menekankan soal itu. Salah satunya Mazmur 37 ayat yang ke-25. Daud bilang begini, dulu aku masih muda, sekarang udah udah tua. Tapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta-minta, om tolong om, bagi om. Berarti Daud bilang begini, aku udah lihat dari aku muda sampai aku tua. Itu kalau orang benar, orang mengasihi Tuhan. Dia gak pernah ditinggalkan sama Tuhan, tapi sampai anak cucu katanya dipelihara sama Tuhan. Wah, tepuk tangan dong orang-orang tua. Yes. Sebab itu baiklah kami orang-orang tua yang punya anak ya, apalagi yang udah punya cucu ya. Teruslah menabur saudara. Karena bukan cuma kita yang nuai kebaikan Tuhan, tapi bunganya sampai anak cucu rupanya. Kalau ada anak muda datang ke saya dan berkata gini, Pak, aduh saya tuh kayaknya disayang banget sama Tuhan ya. Oh iya, emang kenapa? Saya tuh apa-apa gampang ya Pak, cari kerja gampang, pokoknya gampang lah. Saya kayaknya dipilih Tuhan dalam hati. Saya ngomong sama dia sih amin, puji Tuhan. Cuma dalam hati ya, lu gak tahu sih ya, bapak lu itu baik tahu. Mama kamu itu suka bantu gereja, bantu orang. Jadi orang tua yang baik itu anak-anak nikmati saudara. Saya termasuk yang ngalami itu soalnya. Orang tua yang baik, anak-anak mah menikmati. Ya. Tapi ini yang ketiga yang kita sedang bicara. Yang ketiga, kenapa kamu kayaknya dapat banyak berkat kemurahan? Karena Tuhan tahu persis hatimu itu. Hatimu yang baik. Orang baik kan berarti kan bukan berarti udah gak pernah bikin salah dong. Tapi orang yang hati yang baik itu begini, kalau tahu salah cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta ampun. Nah orang tuh yang jahat itu ya udah tahu jahat, udah tahu bohong, udah tahu nipu. Tapi pura-pura bego gitu. Kayak gak ada dosa gitu, hari Minggu pun masih petatang-peteteng. Oi. Kalau orang mau ngomong, oi, bayar utang, oi gitu ya. Gitu. Nah itu kan sudah batu hatinya bahkan, dia udah gak peduli. Dan dia pikir Tuhan fine-fine aja gitu. Itu pikirannya dia aja kan begitu, tapi nggak begitu bro ya. Nggak begitu Bapak Ibu. Ya kita harus selalu memastikan diri kita tuh punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nah gimana caranya? Ya salah satunya memang Wahyu 2 itu ayat 2, 3, 4, 5 ya. Ketika Tuhan Yesus mencela jemaat di Efesus, Tuhan Yesus berkata begini, aku tahu kamu semua, kamu tuh pinter-pinter, rajin-rajin, sabar. Pokoknya dia puji, tapi kemudian dia begini, tapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, your first love. Tuhan tuh kan ya namanya kesehatan, berkat kan semua dari Tuhan. Apa yang dari diri kita ya, yang orisinal dari kita, ya cuma hati aja. Nah hati itu yang Tuhan selalu minta supaya yang cintamu yang terbaik buat aku. Kamu mau bisa nutupin diri dengan macam-macam, tapi aku tahu persis hatimu sedang mengasihi aku atau tidak. Itu cuma Tuhan yang tahu dan itu yang selalu dia minta. Ketika saudara melakukan dosa, melakukan hal yang tidak baik, kan sederhananya karena pasti sedang tidak mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Amen. Kalau saudara on fire sama Tuhan, Tuhan, sungguh, maka saudara kan membuat diri saudara malas gitu, nggak mau lah bikin yang jahat. Ya lagi cinta Tuhan, tapi kenapa kemarin jahat-jahat? Pasti sama Tuhan juga lagi nggak deket sih. Makanya bikin salah pun nggak peduli saudara. So selalu perhatikan ini ya. Pastikan hari-hari ini kondisi hati kita sedang on fire, sedang mengasihi Tuhan dengan cinta yang bernyala-nyala. Ketika saudara mengasihi orang lain memang ya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami ya. Memang kadang-kadang pasang surut ya, aduh lagi semangat ya, tapi bisa juga lagi dingin ya, bahkan mungkin bisa berantem. Nah tapi karena mengasihi manusia, maka orang bisa bantu, bisa lihat karena kelihatan soalnya.
Suami istri datang ke gereja, ya baru habis berantem misalnya, duduk sih sebelahan, ya kalau lagi nggak penuh ada tas di tengah gitu. Suami ngadap mana nyembahnya, istri ngadap mana ya. Ditanya sama pendeta, gembala ya, gimana kabarnya? Kalau yang satu bilang gini, ya biasa aja. Begitu-begitu aja, pasti ada sesuatu. Nah, kita bisa nasihati, kenapa? Katanya lagi ribut ya. Oh, pendeta hamba Tuhan bisa nasihati. Karena kelihatan sih, kelihatan gitu. Hawanya aja berasa gitu. Lagi jauh-jauh gitu, lagi nggak lagi ada masalah gitu. Kita bisa konseling. Yang cowok-cowok, cewek, ini banyak yang jomblo kayak yang sebelah sini ya. Enggak ya, yang lagi pacaran gitu mau putus. Tapi ada kakak rohani yang lihat, mau berantem-berantem katanya mau putus ya, bisa nasihati, udahlah Jo ya. Jangan gitu ya. Lu gak dapat kayak dia lagi tempat lain ya. Kita bisa belain, damaikan. Karena memang kelihatan saudara. Bahkan saya dengar, kalaupun orang lain tidak bisa bantu, saya dengar sekarang malam bisa bantu dan bintang bisa bantu. Iya, karena ada lagunya. Malam bantu aku untuk luluhkan dia. Asik-asik jos. Ya. Bintang bantu aku. Wow, keren ya sekarang ya. Sekarang ada alat bantu malam dan bintang ya. Kalau urusan cinta. Cinta sama orang. Tapi kalau sama Tuhan, mana malam bisa bantu, bintang bisa bantu. Cuma bisa mangap dia ya. Karena urusan kamu sama Tuhan. Kamu sama penciptamu. Hari ini saya berdoa saudara semua kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Kalau ada dosa, minta ampun aja. Karena cintamu yang luntur, yang berkurang, bikin kita tuh jatuh dalam hal yang aduh. Nyeselnya selalu belakangan. Kenapa saya berantem? Kenapa saya nuntut itu? Ya lagi gak cinta sama Tuhan sih. Jadi apa-apa pakai kekuatan sendiri. Waktu engkau cinta sama Tuhan, banyak hal yang gak baik engkau hindarkan dengan sendirinya. Itu nomor satu. Nomor dua. Sekarang kita perhatikan lagi ayat itu, apa sih yang menjadi rahasia lagi supaya kami mengalami janji Tuhan ini ya dari sudut pandang ayat itu sendiri ya. Yang pertama harus mengasihi Tuhan, yang kedua kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah kata kebaikan juga sebuah kata kunci. Karena kata kebaikan itu dalam bahasa Yunani itu dipakai kata agathos. Atau kalau buah roh kebaikan jadi agathosune. Nah itu kebaikan tapi kebaikannya dari sudut pandang Tuhan. Bukan kebaikan kita. Kan kadang-kala kan kita bilang ini baik. Ya menurut saya. Tapi belum tentu 100% baik. Makanya manusia ada istilah begini. Yang namanya misalnya udahlah demi kebaikan. Udah diem aja demi kebaikan. Nggak usah ngomong-ngomong demi kebaikan. Berarti ada orang yang ditolong. Cuma lu nggak usah ngomong. Karena yang lain belum ditolong. Tapi itu kebaikan juga, cuma tidak sempurna aja, ya. Tapi kalau Tuhan mana begitu, dia tolong saudara, terus kata Tuhan, diam ya, yang lain belum soalnya. Ya, no, Tuhan selalu kalau melakukan selalu kebaikannya tuh, makanya kata agathos itu diterjemahkan goodness based on truth. Jadi kebaikan yang selalu berlandaskan kebenaran. Nggak ada kebaikan Tuhan itu nyusahin yang lain. Nah kita tuh mesti melihat begitu ya, berarti Tuhan pasti bekerja, tapi untuk kebaikan kita di hadapan Tuhan. Berarti tidak selalu apa yang kita minta, kita doakan, itu yang dapat. Kalau tidak sesuai dengan sudut pandang kebaikan Tuhan. Cuma kebaikan kita sendiri. Kita pikir kita mesti dapat itu, karena aku perlu itu. Kata Tuhan, enggak nak, bukan itu yang kamu perlu. Nah dalam kebaikan Tuhan, dia tahu yang terbaik. So kadang-kadang dia nak kasih yang itu, dia ganti yang lain. Atau enggak dikasih sama sekali. Atau mungkin nanti dikasih, cuma tunggu kamu berubah aja dulu. Dikasih sekarang mah lu gak siap, ntar lu hancur malah. Tungguin kamu siap, dikasih. Nah itulah kebaikan dari sudut pandang Tuhan. Makanya kata agathos itu selalu mirip, selalu dipadankan seperti kebaikan orang tua sama anak. Jadi bahasa Yunani kalau mau bilang orang tua yang baik sama anak, pasti pakai kata agathos. Jadi kebaikan orang tua itu, kan orang tua kan harus sayang sama anak-anak. Tapi bukan cuma sayang doang, dia mesti baik. Jadi kalau sayang kan begini, anak bikin apa aja, ya kita selalu bilang begini, ya enggak apa-apalah. Anak kita main sepeda, nabrak anak orang, lecet. Kita cuma begini, ya namanya juga anak-anak ya, nggak usah kepahitan ya dek. Padahal udah berdarah-berdarah tuh temennya tuh. Kan nggak bisa begitu.
kita minta maaf sama anaknya, tapi anaknya juga kita marahin. Kamu tuh main sepeda jangan gitu. Masa nabrak anak orang? Awas ya, kalau tidak hati-hati. Itu orang tua yang baik justru. Jadi kalau salah tetap kasih tahu salah. Jangan udah salah, cuma sayang doang dan tidak dikasih tahu salahnya. Ya udah, kira-kira kita bisa bayangin gedenya jadi apa dia. Anak saudara umur 5 tahun ada tamu, lari-lari lompat-lompat, ya, mentang-mentang sofa baru. Lompat-lompat, hampir mau jatuh di meja, takutnya nyenggol minuman. Masa kita cuma begini, nggak apa-apa ya namanya juga anak-anak katanya. Beneran jatuh, dug gitu, tumpah minuman si tante ya. Maaf ya, namanya juga anak-anak. Wow, ini mah nggak baik orang tua. Orang tua tuh mesti apa? Mesti marahin, mesti tegur. Nggak boleh main di sini, masih main sentil, biar tahu ini beneran. Itu kebaikan saudara. Nah jadi kadang-kadang memang kebaikannya Tuhan itu membentuk diri kita ya. Diizinkan satu persoalan yang kita alami, tapi untuk merubah kita. For your own good, demi kebaikanmu. Kamu minta A atau tak kasih B, supaya kamu berubah. Seiring kamu berubah, yang A lu gak minta pun dikasih. Karena yang penting tujuan Tuhan, kebaikan Tuhan itu jadi atas hidup saudara. Kalau saudara selalu minta, tapi kemudian untuk kesombongan saudara, mungkin satu hari Tuhan puter sehingga saudara itu mengalami sesuatu yang justru merubah kesombonganmu. Dan kamu tidak minta-minta kayak gitu lagi. Jadi selalu untuk kebaikan kita saudara. Saudara mesti percaya bahwa kalau saudara sedang mengalami masalah di tahun ini, maka mendingan saudara tanya, ini benar-benar akan aku alami mujizat, masalahnya diubah, atau jangan-jangan akunya yang diminta berubah. Nah itu tanya sama Tuhan tuh. Dan kalau saudara tahu, oh kayaknya gue nih yang disuruh berubah nih, ya mending berubah aja. Seiring kamu berubah, masalahnya seringkali selesai sendirinya. Amen. Nunggu kita aja ya. Karena Tuhan lebih mencintai kita secara pribadi daripada apa yang dia bisa kasih dalam hidup kita. Ya, karena nanti yang mau pulang kan bukan apa yang dia kasih, yang mau pulang setiap pribadi ini. So itu percayalah, Tuhan pasti selalu mengerjakan kebaikan buat kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, ya kita balik lagi ke Roma 8:28 itu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan kebaikan, ya. Maka apa kira-kira petunjuk yang ketiga yang kita bisa temukan? Bahwa dikatakan begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, bekerja dalam segala sesuatu ya. Nah segala sesuatu itu seperti apa bentuknya kita tidak perlu tahu, tidak perlu jelaskan. Berarti ini kan kita diminta untuk mempercayai Tuhan aja gitu ya. Bahwa Tuhan itu bekerja, titik. Seperti apa dia bekerja, seberapa lama dia bekerja, butuh apa aja untuk dia bekerja. It's not our business ya. Kita tidak bisa tanya Tuhan dengan perkataan seperti ini. Tuhan kan sudah doa setahun. Katanya Tuhan pasti bekerja. Kira-kira kalau boleh tahu udah sampai mana pekerjaannya gitu ya. Kayak mana ini perubahannya Tuhan? Kok kayaknya gak ada yang berubah? Jangan-jangan Tuhan lupa bekerja. Kata siapa? Kalau Tuhan janji dia bekerja, dia bekerja. Cuma Tuhan itu kan gak bisa kayak kita sama anak buah. Misalnya saudara pemimpin, saudara punya anak buah yang saudara kasih tugas. Dan saudara bisa tanya progresnya kan. Sudah 2 bulan lalu saya kasih kerjaan. Sudah bikin apa kamu 2 bulan ini? Begini Pak, karena satu dan lain hal kan. Jadi saya baru bikin 1 dan 2. Oh 2 bulan baru kerjain 2. Bulan depan SP1 loh ya. Gitu. Nah kita bisa tanya progresnya. Karena ya anak buah. Masa saudara mau gituin Tuhan? Tuhan, kalau memang Tuhan bekerja, sudah sampai mana? Ayo, lo itu mah sok tahu ya. Nah, disitulah Tuhan bilang kita tuh percaya, mempercayai dia. Sekali dia bilang dia bekerja, dia pasti bekerja. Titik, kita percaya aja begitu. Jadi itulah bukti iman kan. Iman itu berarti bukan cuma mempercaya apa yang kita tahu, makanya saya percaya. Tapi juga termasuk yang aku enggak tahu. Tapi aku percaya gitu, karena Tuhan ngomong. Nah kadangkala saudara memang apa yang Tuhan kerjakan tuh bahkan di luar apa yang kita pikirkan. Katanya Tuhan bekerja, tapi kenapa tambah runyam atau tambah begini begitu? Bekerja gak sih? Bekerja. Cuma ya itu cara Tuhan itu seringkali beyond our imagination ya. Di luar apa yang kita pikirin. Tapi dia gak bisa dinasehati oleh kita gitu ya. Dia tahu persis apa yang terbaik, jalan yang terbaik saudara. Dan kadangkala di luar dugaan kita. Pada akhirnya setelah selesai semua,
Baru kita bisa terima kasih sama Tuhan kan. Aduh Tuhan, ternyata ini toh maksudnya. Kata Tuhan, makanya jangan ngomel-ngomel mulu ya. Terakhir baru malu kan. Kemarin kita nggerutu, sungut-sungut, ternyata memang at the end selalu bagus. Pasti selalu bagus. Nah disitulah kamu butuh percaya ya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau cerita satu cerita ya. Jadi saya punya teman, ada gembala di Banjarmasin, dia punya papa, mereka orang tuanya masih tinggal di Palembang waktu itu. Anak-anaknya sudah merantau semua, kan ada 5 merantau semua. Ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada yang di mana-mana lah ya. Termasuk dia yang di Banjarmasin. Tahun 98 dia bilang ada kerusuhan waktu itu. Dan Palembang termasuk yang kena jarah ya, termasuk rusuh. Papa mama masih tinggal di ruko di Palembang, saya udah lihat rukonya. Usaha itu jualan emas, jadi memang toko emas ya, mereka toko emas. Tinggal lantai 2, tokonya lantai 1. Waktu kerusuhan dijarah, emasnya diambil, dan yang jarah bukan cuma berhenti lantai 1, naik ke lantai 2 dan jarah semua simpenannya si Om. Jadi si Om ini memang enggak simpan uang di bank, tapi dia selalu simpan dalam bentuk logam mulia. Jadi kalau mau jalan-jalan jual 1, jual 2 ya kan. Tergantung mau kemana ya. Nah hari itu semua tabungannya itu lenyap saudara. Benar-benar habis. Rukonya juga hancur. Sampai sekarang dibiarin begitu aja tuh, nggak ditinggalin. Karena omnya udah nggak tinggal situ. Nah jadi waktu itu katanya si om ini bilang begini sama anak-anak. Aduh kenapa begini ya, justru udah tua, umur berapa waktu itu? 60-an ya, udah tua malah. Jadi susah begini, enggak punya apa-apa. Ya dia kecewa lah gitu dengan Tuhan juga. Dia telepon anak-anak, siapa nih yang bisa tampung papa sama mama nih? Anak nomor 1 bilang, "Pa, ke Amerika aja, tinggal sama kita aja." Jadi 98 dia pindah ke Amerika. Tinggal sama anak nomor 1, sama mantu, saudara. Nah 2002 dia divonis gagal ginjal. Jadi mesti cuci darah seminggu 3 kali. Memang sakit ginjalnya udah lama, cuman hari itulah kena vonisnya. Jadi dia tambah terpuruk katanya. Jadi si papa itu betul-betul titik nadir lah dalam imannya. Karena sudah gak punya apa-apa, sekarang gagal ginjal, numpang sama mantu, bayarin ya hidupnya. Untung cuci darahnya itu rumah sakitnya itu deket gitu. Jadi cuma jalan kaki, cuci darah seminggu 3 kali balik ya. Tapi memang untung gak sampai ninggalin Tuhan lah ya. Cuma kecewa berat lah di tahun-tahun itu. 5 tahun dia cuci darah, 2002 tambah 5, 2007. Tiba-tiba waktu 2007 katanya dokter di rumah sakit itu panggil dia. Orang tua, old man, ada kabar baik buat kamu. Ada kabar baik, apa dok? Ini ada ibu kan yang meninggal tuh. Terus dia udah janji, dia mau sumbangin ginjalnya. Nah kita pikir kamu yang paling tua kayaknya di sini ya. Paling setia nih cuci darah nih udah 5 tahun. Kita rencana mau kasih buat kamu, mau sumbangin buat kamu ginjalnya. Mau gak? Oh ya mau. Tapi jangan senang dulu. Nggak segampang itu ya. Untuk pindah-pindahin ginjal. Karena mesti dicek betul-betul, mesti persis ya. Saudara bisa punya duit beli ginjal, tapi kalau speknya nggak sama, karena ada istilah spek kan ya. Jadi tekanan darahnya, apanya, mungkin mesti sama, baru bisa, baru kemungkinan berhasil itu tinggi. Tapi kalau beda, pasti gagal. Jadi kita tes dulu ya, kalau cocok ya mudah-mudahan bisa berhasil. Lu banyak doa aja, ya saya berdoa aja. Jadi dioperasi lah dia, transplantasi ginjal, ternyata memang cocok semua, pas. Dan operasinya itu berhasil saudara. Sekarang si om itu umurnya 84 tahun, masih hidup. Bolak-balik ya sekarang sih nggak kayak dulu, tapi pokoknya tahun-tahun lalu itu sebelum pandemi masih suka jalan-jalan, kunjungi cucu-cucu. Tapi ngomongnya begini katanya, ya teman saya Petrus cerita gini. Si papa itu bilang begini sekarang sama anak-anak, kalau kesaksian. Memang Tuhan itu katanya ya. Kau nggak Pet, anak-anak, kalau sekalipun papa nih punya duit, tapi tetap papa pasti mesti cuci darah karena memang udah masalah di ginjal. Nah cuci darah di Indonesia, sampai duit habis juga belum tentu sembuh. Jadi memang Tuhan mesti bikin papa tuh, ya seperti itulah ngalami 98, habis bis, sehingga bisa pindah ke Amerika, cuci darah di rumah sakit di dekat rumah. Tapi herannya 5 tahun kemudian ada orang mau mati, sumbang ginjalnya, aku yang dapat.
ginjal baru dan sembuh katanya. Ya kan? Nah saudara-saudara, saudara bayangin kalau saudara jadi dia yang tahun 98 itu. Kira-kira gimana perasaan kita ya? Aduh, tapi ya gitu. Sekarang bersyukur saudara, memang habis kemarin. Tapi untuk Tuhan beri hidup yang seperti itu ya. Hidup yang memuliakan dia, hidup dalam mujizat saudara. Jadi selalu dalam segala hal Tuhan pasti bekerja. Asal kita mengasihi Tuhan. Beneran gak bakal ditinggalin. Kalau kita mengasihi Tuhan, mau ngadapin apa aja, ngalami apa aja. At the end selalu pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Para pemain musik boleh kembali. Kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa yuk. Oh Rabbahandara Labara, saya berdoa biarlah saudara terima mujizat baru tahun ini. Tahun kemarin belum, tapi tahun ini biarlah terjadi. Seiring kami datang sungguh-sungguh ya Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Kami pasti akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu. Minta F. Oh Rabbahandara Labara. Ini lagu lama nih, mudah-mudahan masih hafal lagunya nih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Oh, meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Kami percaya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi dari awal. Tiada pernah ku ragukan. Come on. Tiada pernah ku ragukan kasih setia Tuhan. Kasih setia. Pegang tangan kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, aku percaya Tuhan, tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi. Walau 1000
Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima terobosan. Terima kesembuhan. Terima sembuh dalam nama Yesus. Nothing is impossible to you, Lord. Engkau sanggup, kami percaya. Pegang setiap tangan anak-anakmu Tuhan. Mujizat masih ada. Oh, Rabah. Berkati para orang tua yang hadir di ibadah kedua ini. Semua yang baik yang kau tabur, engkau pasti tuai. Sampai anak cucu ikut nikmati. Berkati orang tua, orang muda di tempat ini. Biar kami terus berbuat baik ya Tuhan. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan janji Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bahkan selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. 2023 kami sudah lalui sampai hari ini. Kami bilang Ebenezer, Tuhan selalu sertai. Apalagi tahun ini. Tuhan Yesus berjalan di depan kami, berikan kami kemenangan, berikan kami kesembuhan, jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk rumah Tuhan ini. Terima kasih untuk keluarga rohani kami. Terima kasih untuk persahabatan kami, persekutuan kami di tempat ini. Kami tahu jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkat Tuhan selalu mengalir bagi setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Para pelayan Tuhan, pengerja jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang tua, orang muda, semua ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang ibu. Setiap yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada syukur hari ini. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Mari kita akan memberkati hamba-Nya yang sudah boleh menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Bapak kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Miki Kambai. Engkau terus kembalikan berkat berlipat kali ganda. Engkau terus menyertainya, melindunginya, memberikan pertolongannya padanya Tuhan. Di GPI Tebet khususnya yang Dia kebalakan. Terus mengembang ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Tuhan, berkati istri, anak-anaknya. Seterusnya melayani Tuhan dengan setia sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah kami siapkan hati untuk pulang dan membawa pulang berkat Tuhan. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah-anugerah yang dahsyat daripada Allah Bapa di surga. Dan kita semua terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dan bagi saudara silakan bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Ibadah live streaming sudah selesai.